Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran IPS kelas 9 dengan materi dinamika penduduk benua di dunia. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk baik dari segi jumlah, distribusi, maupun komposisinya. Jumlah penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya kelahiran, kematian, maupun migrasi. Kita masuk pada dinamika penduduk benua Asia. Berdasarkan WPDS pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Contohnya seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi di Asia ada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tetap tidak merata di setiap kawasan. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Negara-negara yang memiliki penduduk harapan hidupnya, pendidikan, pendapatan sangat tinggi, contohnya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan yang kategori sedang adalah Indonesia. Kalau kategori rendah adalah negara Nepal. Kita lanjut ke dinamika penduduk benua Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 kurang lebih 888 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Persebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan bagian timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia. 24% usia di bawah 15 tahun, 66% usia antara 15 sampai 64 tahun, 10% usia 65 tahun, 10% usia di atas 65 tahun. Kita masuk berikutnya adalah dinamika penduduk Eropa. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu
11 kematian tiap 1000 penduduk. Komposisi berdasarkan usia, 16% usia di bawah 15 tahun, 67% usia antara 15 sampai 64 tahun, 17% usia 65 tahun, dan 33% usia di atas 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian per 1000 penduduk. Kita lanjut ke dinamika penduduk Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Pertumbuhan penduduk Afrika cukup tinggi. Ini disebabkan angka kelahiran yang cukup tinggi, yaitu 36 kelahiran tiap 1000 penduduk. Persebaran penduduk Afrika, tiap wilayah ada wilayah tertentu yang hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Selatan, dan sepanjang Sungai Nil. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 orang tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu 10.000 jiwa tiap 1000 penduduk. Dinamika penduduk Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia sangat atau terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut umumnya terletak di tepi pantai. Australia sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, terutama dari Timur Tengah. Mengapa demikian? Ternyata Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi. Australia telah menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang mengharuskan negara Australia tersebut mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Sebagian besar atau 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, yaitu 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari negara Inggris, Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia
biasanya berasal dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas suku bangsa asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Demikian pelajaran IPS hari ini anak-anak. Untuk tugas hari ini kalian membuat catatan singkat dari materi yang saya beri hari ini. Bisa dilihat dari PPT. Setelah itu kalian tulis di buku catatan IPS dan dikirim ke nomor WA saya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu. Salam sehat selalu.